Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 635A25 akan mempresentasikan materi yang berjudul Break Even Point atau BEP. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Atrino Dimaiza Putra MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi pada pertemuan ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang menonton video presentasi kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nanda Julia Taufik dengan NIM 6329294. Saya Trifonia Jenina dengan NIM 632000337. Saya Yuliani dengan NIM 63200-501. Saya Zidan Prasetyo dengan NIM 63200-693. Yang pertama ada pembahasan break-even point, merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Break-even point adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Menurut Jarwanto dalam buku DR Haji Rusdiana MM, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapat keuntungan dan menderita rugi. Dasar-dasar break-even point. Ada 6 poin, yaitu yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Nilai tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Yang keempat, selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kelima, dalam perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Yang keenam, perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk, namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbanan hasil penjualan pada setiap produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Berikut tujuan break-even point yang membantu untuk memberi pemahaman ketika profit berubah, maka nilai keuntungan pun ikut berubah. Kedua, memberikan informasi mengenai terjadinya kerugian sehingga perusahaan mampu mengantisipasi sejak awal. Ketiga, mengetahui kapasitas produksi setelah tercapainya BEP. Keempat, mengetahui prediksi laba yang akan dicapai. 5. Membantu perusahaan untuk bekerja lebih efisien dan efektif seperti dari tenaga manusia ke mesin. Hal ini akan berdampak pada biaya variabel dan tetap serta mampu menekankan biaya produksi. Slide berikut. Asumsi dasar break-even point. Yang pertama, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Kedua, manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya baik sebagai biaya tetap maupun biaya variabel. Ketiga, tingkat kesediaan. 4. Beban pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. 5. Penjualan atas penggabungan produk tidak akan berubah. Sedangkan menurut Mulyadi, tahun 1993-259, 1. Harga jual produk dianggap tidak berubah pada berbagai tingkat kegiatan. Kedua, variabilitas biaya dianggap akan mendekat pola perilaku yang diramalkan. Ketiga,
Efisiensi produksi dianggap tidak berubah. 4. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. 5. Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. 6. Perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. 7. Komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Yang terakhir, volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Berikut akan dijelaskan oleh teman kami. Manfaat break-even point. Pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, untuk mengetahui volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai beberapa tingkatan volume jualan, serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba. Yang keempat, mengevaluasi laba perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang keenam, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum. Yang ketujuh, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang memudahkan untuk dibaca dan dimengerti. Yang terakhir, untuk bahan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Slide selanjutnya. Metode perhitungan break-even. Yang pertama, metode persamaan. Penghasilan total sama dengan biaya total. Dengan biaya variabel plus biaya tetap. Rumusnya, PX sama dengan A plus BX. Keterangan, P sama dengan harga jual per unit produk, X, unit produk yang dijual per yang diproduksi, A, total biaya tetap, dan B, biaya variabel setiap unit produk. Biaya break-even point dalam satuan uang penjualan. BF ya sama dengan A per 1 min BX per PX. Break-even point dalam unit produk, yaitu BEP unit sama dengan A per P min B. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metode kontribusi. Metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit adalah jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Rumusnya BEP unit, biaya tetap per margin kontribusi per unit, BEP rupiah, biaya tetap per rasio margin kontribusi. Yang ketiga, metode grafis. Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada yang salah dalam penyampaian dan tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.